kondisi, ya, ada 7 prakondisi yang menunjukkan secara sistematik ya bahwasanya akuntansi itu memang diterapkan ya, memang diterapkan dalam situasi tertentu di mana akuntansi itu namanya dulu adalah pembukuan ya, bookkeeping. Nah, jadi pembukuan itu adalah suatu hal yang sifatnya seni gitu ya. Jadi dia sifatnya adalah seni pencatatan ya, the art of writing. Kemudian juga akuntansi atau juga bookkeeping itu adalah arithmetic. Nah, jadi kalau dia arithmetic, deretan angka-angka ya, matematika gitu ya. Itu ya, akuntansi itu. Kemudian ya, bookkeeping itu adalah private property, ya, suatu catatan untuk khusus ya. Artinya untuk melengkapi gitu ya, untuk melengkapi atau juga membukukan dari suatu hal yang transaksi sifatnya khusus ya. Berkaitan dengan uang udah pasti ya, money. Kemudian juga kredit, ya, terkait dengan kredit. Kemudian juga terkait dengan perdagangan, commerce, dan juga terkait dengan permodalan ya. Nah, jadi aslinya accounting itu memang populernya double entry itu memang udah lama sih gitu ya. Tetapi yang mempopulerkan umumnya siapa? Yaitu orang Italia yang namanya Luca Pacioli. Nah, itu ya. Abad 1494. Jadi seorang pedagang dari Venezia. Nah, inilah yang dikatakan dengan bapak akuntansi itu. Nah, jadi dia memperkenalkan sistem debit dan kredit. Jadi dalam sistem debit dan kredit itu ya diperkenalkan juga yang namanya jurnal khusus. Ya kan, kemudian juga dikenalkannya namanya periode laporan keuangan. Kemudian juga yang dikenalkan yang namanya double entry system itu adalah suatu suatu hal yang sifatnya monasteris gitu ya. Artinya hal yang mendukung ya, setiap organisasi itu pasti ada sistem pencatatan gitu ya. Dan juga dikenalkannya sistem persediaan ya. Kemudian juga diperkenalkannya sistem ya, akuntansi itu adalah karakteristik dari seorang investor ya. Kemudian asal muasal untuk kegiatan auditing ya. Kemudian juga akuntansi itu dasar untuk menghitung akuntansi biaya. Kemudian juga akuntansi itu sebagai suatu konsep ya, kontinuitas, periodisitas, dan juga accrual. Nah, kemudian juga evolusinya itu sejak abad 18 ya. Artinya sejak abad 18 berarti bicaranya kita sejak revolusi industri di Inggris. Nah, jadi memang akuntansi itu populernya sejak revolusi industri lah di Inggris ya, baik itu revolusi industri yang pertama ya kan, yang kedua atau juga yang ketiga ya. Kemudian juga di tahun 1915 depresiasi. Nah, jadi awal kita menghitung depresiasi yang namanya garis lurus, yang namanya saldo berganda ya, tahun 1915 ya. Kemudian juga akuntansi biaya. Nah, di awal abad 19 ya, sejak munculnya pabrik ya kan di Inggris. Inggris Raya itu kan, Inggris Raya itu sangat pesat ya sebagai suatu kota industri ya, sehingga akuntansi biaya pun juga ikut berkembang pada saat itu. Dan juga abad 19 ya. Jadi abad 19 itu berkembangnya akuntansi yang namanya accrual ya, basis accrual accounting. Ya, kemudian juga pengembangan sistem pendanaan dan juga kompleksitas isu-isu yang lainnya. Nah, jadi di situ fasenya ya, fase kontribusi manajemen ya. Jadi yang dikatakan fase kontribusi manajemen 1900 sampai 1933 ya. Nah, itu. Tahun 73. Nah, jadi periodisasinya itu boleh dikatakan yaitu fase kontribusi manajemen ya, fase kontribusi institusi ya, tahun 1933 sampai tahun 46 ya. Kemudian juga tahun 73 sampai sekarang disebut dengan fase politicization. Nah, jadi di situ adanya perubahan ya, atau juga pengembangan dari akuntansi itu adalah sebagai alat pengesahan ya, alat legislasi ya, alat politik juga gitu ya. Nah, jadi bukan lagi hanya sekedar alat manajemen dan alat institusi, tetapi juga alat politis ya. Nah, jadi di situ perkembangannya juga
apa ya, akuntansi itu berkembang seiring dengan adanya ini ya, pabrik tadi berkembang di Inggris, yaitu akibat dari revolusi industri, sehingga mau tidak mau adanya perhitungan atas biaya per unit. Nah, biaya per unit itu ya dekat dengan kata lain akuntansi biaya. Nah, jadi akuntansi biaya itu juga berkembang pesat. Ya, growing effect. Ya, dampaknya juga ke perpajakan ya, pada struktur perpajakan. Nah, juga akuntansi itu pada fase manajemen ya, pada fase kontribusi manajemen ya, itu secara kelembagaan dibutuhkan ya informasi akuntansi untuk New York Stock Exchange ya pada tahun 1900 ya, dan juga tahun 1917 secara apa ya, secara profesi ya, akuntansi itu adalah yang ditandai adanya uji, ada tes disebut dengan CPA ya, CPA examination tahun 1917 gitu ya. Itu secara profesi. Lalu perkembangannya juga secara institusi ya di bursa efek ya. Jadi di bursa efek, ya, di bursa efek di Amerika gitu ya, atau juga di Inggris gitu ya. Jadi dua negara itu, Eropa kalau enggak Amerika dan juga Inggris gitu ya. Nah, disitulah pusatnya akuntansi di dunia ini gitu ya. Dan kemudian juga tahun 59 sampai tahun 73 ya, kontribusinya profesional ya, artinya adanya biro-biro apa ya, biro riset akuntansi. Nah, jadi biro riset akuntansi terus mengembangkan ya secara teoritis konsep-konsep akuntansi sehingga sampailah seperti sekarang ini ya, bahwasanya lahirlah IFRS ya. Jadi fase periode perkembangannya tidak lepas dari itu ya. Dan juga era politis ya. Jadi era politis di sini di mana akuntansi itu adalah sebagai suatu alat ya, alat untuk grup-grup ya, di mana beberapa grup-grup tersebut, grup bisnis terutama ya, memanfaatkan informasi akuntansi ya sebagai alat ya, sebagai alat kontrol atas monopoli mereka gitu ya, atas monopoli grup mereka. Sehingga kalau sudah informasi akuntansi disajikan, maka orang lain tidak bisa melakukan tindakan apapun gitu ya. Artinya akuntansi sebagai alat legislasi gitu ya. Ya, jadi sebagai alat mengesahkan gitu ya, apa yang sudah dibuat ya, dan juga merekomendasi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manajemen. Nah, itulah historinya ya. Nah, ini histori di Australia kita lewatkan ya, karena pengarangnya asal dari Australia ya. Lewatkan, kita di Indonesia ya. Dan kemudian juga apa ya, bahwasanya di sini ada sintesa yang menyatakan akuntansi dengan kapitalisme itu dua hal yang sejalan. Nah, itu ya. Jadi tesisnya Sombat ya, dan juga tesisnya Yamei yang menyatakan bahwasanya akuntansi itulah ya sebagai alat kapitalisme berkembang. Ya, kenapa? Ya karena dengan kapitalisme itu menunjukkan ya apa ya, prinsip-prinsip kapitalisme itu direncanakan, diprediksi dan diukur ya dalam setiap aktivitasnya. Dan juga kepemilikan itu dibatasi, dipisahkan, di mana bisnis law ya, di mana pertumbuhan dari suatu organisasi itu dipisahkan antara yang menjalankannya dengan yang pemiliknya. Maka nanti lahirlah yang namanya agency teori gitu ya. Nah, jadi agency teori itu tidak merupakan dari alat kapitalisme. Nah, selain dari Sombat juga mengatakan si Yame ya, yang menyatakan sistem pembukuan bookkeeping itu secara original gitu ya, itu yang menggambarkan suatu catatan transaksi. Ya, jadi di situ tergambarkanlah tadi bukan hanya sebagai gambaran dari profit dan juga capital ya, tetapi di situ secara original adalah apa ya, transaksi umumnya ya. Nah, jadi di situ kapitalisme itu berkembang ya dengan alat yaitu yang namanya akuntansi. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Inilah sejarah ya dan latar belakang dari akuntansi. Silakan. Jadi fasenya 3 aja gitu ya. Fase perkembangan manajemen ya, fase
apa ya, institusi, kemudian juga fase politisasi ya. Nah, jadi gambarannya akuntansi itu punya peranan gitu ya. Jadi punya alat apa gitu ya, alat bisnis gitu ya. Artinya alat menerjemahkan bahasa ya dari pemilik ke si pembaca. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke chapter 2 ya. Ya, the nature of use of accounting. Nah, jadi sini definisi accounting itu adalah suatu seni ya. Jadi apa yang dikatakan akuntansi itu? Nah, jadi akuntansi itu adalah suatu seni mencatatkan, meringkaskan ya dari suatu signifikansi pengaruh dari moneter, transaksi dan juga peristiwa, baik itu yang di masa lalu ya atau juga sekarang dari dan dapat digunakan, diinterpretasi ya sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ya, hasilnya nanti decision. Nah, jadi di situ akuntansi itu adalah karakteristiknya pertama adalah accounting is recording, accounting is classifying, accounting is summarizing, accounting in reporting. Ya, 4 ya. Nah, itulah akuntansi. Nah, kemudian definisi lain American Accounting Association menyatakan accounting is proses. Nah, adalah sebuah proses mengidentifikasi, identifying, proses mengukur, kemudian proses mengkomunikasikan dari informasi ekonomi ya sebagai dasar yang digunakan untuk alat pertimbangan dan juga pengambilan keputusan oleh user sebagai suatu informasi. Nah, itu menurut American Accounting Association ya. Kemudian juga menurut SAC menyatakan bahwasanya laporan keuangan itu adalah tujuannya objektif. Nah, di sini keandalan dari informasi dan juga aspek-aspek keuangan yang alamiah yang terkait dengan entitas ekonomi dan juga beberapa economic decision-nya terhadap atas sumber daya yang langka. Nah, jadi di situ karena ada sumber daya yang langka lah, maka dalam hal ini digali sehingga menjadi informasi dan sehingga menjadi informasi dan punya feedback. Feedbacknya berupa keputusan dan keputusan itu adalah keputusan ekonomi. Ya. Nah, itu dapat dikatakan definisi akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu apakah seni atau sains? Nah, jadi memang kalau di era tahun 90-an ya, akuntansi itu adalah seni gitu ya. Kenapa dibilang seni? Ya karena seni mencatat. Ya, karena kita bisa mendebet, bisa mengkredit, lalu debit dan kredit itu harus seimbang. Itu kan seni. Nggak ada di ilmu lain gitu kan. Dan itu udah baku ya, sudah dari dulu. Belum ada yang bisa membantah gitu kan. Seni lah itu ya. Kemudian juga akuntansi itu adalah suatu sains. Kenapa dia suatu sains? Ya karena dalam hal ini menggunakan model pengukuran. Nah, jadi model pengukuran dan juga berdasarkan fakta empiris. Nah, jadi kalau katanya model ukuran berarti melibatkan bidang ilmu lain. Apakah ilmu ekonomi, apakah ilmu teknik, semuanya ekonomi, teknik dan sains-sains lainnya itu ya punya satuan, ya punya ukuran dan semuanya dinominalkan, ya dimoneterkan, ya sehingga menjadi suatu alat ukur, gitu ya, dan berdampak ya dan punya hubungan kepada fakta empiris ya. Nah, jadi akuntansi art and science dulu, gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya, accounting menurut Romney and Steinbach, accounting is information technology. Nah, itu ya sekarang. Menurut pakar-pakar dari informatika, ya pakar sistem informasi menyatakan accounting is not art and science, but is accounting is information technology. Nah, jadi akuntansi itu sudah menjadi sistem informasi. Nah, jadi berubah apanya ya? Berubah hal yang alamiah dari akuntansi itu sangat pesat ya. Artinya memang ilmu yang pesat akuntansi itu. Makanya
Ya, makanya keterlibatan bidang ilmu lain dengan akuntansi itu besar ya. Seperti informatika. Orang informatika butuh informasi akuntansi. Ya, artinya orang informatika mau menyusun laporan keuangan, ya laporan keuangan digital gitu kan. Itu semuanya butuh informasi akuntansi gitu ya. Dan sehingga mereka orang informatika itu lebih menguasai ya, mana debit, mana kredit, lalu mereka programkan, ya lalu mereka analiskan gitu ya. Gitu. Nah, jadi tipe ukuran akuntansi itu adalah ukurannya ukuran langsung, ukuran tidak langsung. Ukuran langsung itu sifatnya ya ukuran aktual ya. Sedangkan ukuran tidak langsung yang tidak yang sifatnya ada transformasi. Nah, itu ya. Kemudian ukurannya dikategorikan yang disebut dengan retrospektif, kontemporeri dan juga prospektif gitu ya. Dan juga ukuran lainnya fundamental measure dan juga derived measurement. Dan skala yang digunakan dalam akuntansi biasa ya, kita menggunakan skalanya nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala ratio. Empat skala ini. Ya, jadi nggak ada lagi skala lain di luar 4 skala ini ya. Kalau dalam accounting is measurement katanya, mengukur. Nah, jadi ukurannya dalam bentuk skala, gitu ya. Skalanya skala apa? Gitu ya. 4 ini. Nah, jadi di sini tipe 1 ya klasifikasi double accounting itu. Ya, jadi aset, liabilities plus owner's equity. Tipe 2 adalah causal entry accounting. Kemudian juga GAAP. Nah, GAAP ini sekarang prinsip akuntansi yang berlaku umum gitu ya. Jadi kita bukan lagi GAAP ya, tetapi adalah IFRS ya, International Financial Reporting Standard gitu ya. Jadi GAAP sudah sekian abad ya, sekian tahun sudah kita gunakan ya, di mana GAAP itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Jadi prinsip akuntansi yang berlaku umum baik itu apa ya teknik atau juga penyajian laporan keuangannya bersandar ya pada yang namanya GAAP. Jadi GAAP itu sendiri ditetapkan oleh lembaga ya yang namanya ya Financial Accounting Standard Board, di mana Financial Accounting Standard Board itu melahirkan beberapa pasal-pasal yang namanya SFAS gitu ya, dan lembaga lainnya seperti American Institute Certified Public Accountant itu juga menerbitkan buletin ya yang namanya AIRB. Di Australia pun ada ya, di Indonesia ada juga yang namanya SAK ya. Nah itu ya. Nah yang spesial dari GAAP itu ya mengatur ya dari business enterprise gitu ya, artinya perusahaan yang kecil, kemudian government organization, organisasi pemerintah, kemudian lembaga-lembaga regulator perusahaan non-profit organization atau juga investment company atau juga bank ya. Nah itu. Dan juga OC-BOA ya, classification. Jadi ada 4 klasifikasi OC-BOA classification di mana adalah sebagai basis regulator, kemudian juga sebagai basis return pajak, kemudian juga sebagai basis pembebanan disbursement ya tanpa accrual support, dan juga definisi beberapa kelompok kriteria. Nah, jadi OC-BOA di sini gitu ya. Ya OC-BOA di sini yang mengatur terkait dengan apa ya pernyataan-pernyataannya yang merupakan sebagai suatu alat untuk memecahkan masalah dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya. Jadi apa bedanya antara GAAP ya spesial GAAP dengan SC-BOA? Ya GAAP di sini sifatnya tanpa bentuk ya, uniformity, dan juga bisa diperbandingkan. Artinya GAAP itu banyak ya di berbagai negara banyak ya. Kalau dulu ada namanya standar Malaysia, standar Inggris gitu ya. Indonesia ada ya, Indonesia berstandar pada standar di Amerika gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada lagi nih gitu ya. Artinya GAAP ya spesial GAAP atau juga OC-BOA ini sudah nggak ada ya. Sekarang
semuanya udah satu standar dunia yang namanya IFRS ya. Nah, itulah ya. Nah, di situ definisi mereka mendefinisikan perusahaan kecil itu bagaimana ya. Apa definisinya? Kemudian perusahaan publik itu bagaimana? Ya, apa definisinya? Kemudian pengguna laporan keuangan itu siapa saja ya. Nah, itu. Nah, itulah sekilas ya mengenai perkembangan akuntansi ya. Silakan kalau adik-adik ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi nanti buku-buku teori akuntansi bisa juga didapatkan bukunya Foster bisa ya. Karena kalau bukunya si Ahmad Riyahi Belkawi ini dia udah merangkum seluruh buku-buku teori akuntansi yang ada, setahu saya ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Nah, itulah ya perkembangan akuntansi sehingga dewasa ini ya. Sehingga dewasa ini semakin pesat ya perkembangannya dan sudah hampir ya sudah makin terpadu ya dengan yang namanya teknologi informasi. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah perkuliahan kita sore hari ini, dan minggu depan kita tetap hari Senin ya. Hari Senin jam 5 sore perkuliahan kita ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.